Ya, saya pikir, sebetulnya kalau dilihat dari faktor yang, bisa menggerakkan kenaikan harga ke depan, itu satu memang akibat dari program stimulus di negara maju ya. Ketika mereka banyak, mengeluarkan stimulus dan kemudian jumlah uang US dollar beredar, banyak ya, dan itu mempengaruhi harga komoditas ya, salah satu channel-nya karena, US dollar yang, melemah ya, kemudian harga komoditas meningkat. Itu adalah satu pola yang memang, eee, kalau kita amati dari data lama polanya demikian. Jadi likuiditas dolar dan kemudian US dollar melemah. Nah ini, kemungkinannya itu kalaupun harga meningkat. Nah, tapi kalau dari real demand ya, sebetulnya kalaupun ada ya relatif, tipis ya karena recovery di Cina yang, ya biar gimana pun membaik ya, bahkan lebih cepat. Cuma sebetulnya peningkatan itu nggak terlalu signifikan untuk mengangkat harga lebih, jauh lagi. Dan apalagi dari sisi supply yang kemarin terganggu akibat hubungan dagang dengan, Australia, kalau itu dibuka saya pikir, secara fundamental harusnya, ke arah normal. Selain juga di domestik, Cina juga produksi genjot lagi gitu ya. Dari sisi demand, supply sebetulnya tidak ada hal yang istimewa untuk bisa menggerakkan harga lebih, tinggi lagi saya pikir. Kemungkinan terkoreksi. Mmm. Kalau bisa resiko koreksi itu terjadi akan cukup dalam atau tidak Pak Dendi yang Anda lihat? Saya pikir koreksinya koreksi sehat ya, artinya Mhm. harga bukan, terkoreksi dalam kemudian, jauh di bawah level sebelum Covid ya. Secara prinsip saya pikir harga masih akan tetap di atas, sebelum Covid ya, yaitu dulu kan, antara 50, 60 ya. Saya pikir, sekarang harusnya bisa bergerak, ya kalaupun terkoreksi ya sekitaran 10, dolar per ton ya harga Mhm. Newcastle ya, artinya, ya antara 80 atau, ya kalau lebih dalam lagi paling di sekitaran 75 lah kurang lebih. Proyeksi kita Oke. 79,1 ya. Nah, itu kalau kemungkinan koreksi. Kalau kemungkinan melaju terus sampai $100 Amerika Mhm. Serikat per, metric tons ini mungkin atau tidak? Di tengah tadi, demand yang sebenarnya juga belum begitu baik, pemulihan ekonomi secara global juga belum begitu baik. Seperti apa Pak Dendi kalau dilihat dari kemungkinan opportunity? Karena sudah semakin dekat, saat ini sudah 90, Ya. 93 begitu ya. Seperti apa Pak Dendi? Kemungkinan ada, tapi saya melihat tidak terlalu besar ya kemungkinan harga, naik terus. Tadi penyebabnya adalah, eee, program stimulus di Amerika yang, tahun ini direncanakan 1,9 miliar dolar. Saya pikir itu yang memang menjadi, penggerak utama yang kemudian mungkin berimplikasi pada pelemahan mata uang dolar. Nah ini juga sebetulnya, eee, bisa bisa berubah juga skenarionya karena kalau dilihat, eee, prospek recovery di Amerika mungkin bisa berjalan, lebih cepat. Artinya program stimulusnya tidak tapering-nya mungkin bisa dilakukan lebih cepat dari rencana awal gitu ya. Mungkin kan skenario 2022, kalau itu dipercepat di tahun 2021 saya pikir itu implikasi ke, harga komoditas juga menjadi lebih, cepat terkoreksinya. Mhm. Pak Dendi, resiko jika laju dari, harga batubara ini makin cepat begitu ya, semakin naik dan semakin tinggi atau terlalu tinggi, apa yang mungkin bisa sangat-sangat terjadi nih kalau seandainya, harga batubara tidak bisa terbendung begitu ya kenaikannya, resiko apa yang akan kita hadapi Pak Dendi? Kalau untuk Indonesia saya pikir implikasinya ke biaya yang harus ditanggung oleh PLN. Artinya, eee, biaya produksi listrik akan meningkat. Itu kan sempat terjadi juga ya di tahun 2017, 18 ya, yang kemudian, ya keuangan PLN semakin, tertekan ya, waktu itu kan mereka minta kekhususan ya untuk bisa dapat harga yang, spesial. Saya pikir itu implikasi ke domestiknya. Ya kalau ke perusahaan batu bara ya tentu mereka dapat cuan ya, cuma mungkin perlu, berhemat saya pikir karena apa yang terjadi, hari-hari ini itu sifatnya sementara ya, mungkin ya dari cuan itu ya bagusnya tabung lah atau dihemat gitu.
Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.